Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan saya kesehatan dan kesempatan sehingga saya bisa menyelesaikan tugas final dari mata kuliah akuntansi keperlakuan. Tak lupa pula saya kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dialah suri tauladan manusia dan dialah juga yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang sekarang ini. Baik, saya juga berterima kasih kepada Ibu Ainun Ariza SPD MSI yang selama ini telah membina langsung mata kuliah akuntansi keperlakuan ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai audit forensik pada kasus Pertamina Energy Trading Limited atau disingkat dengan Petral pada tahun 2015. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sri Salsa Fajria dengan NIM 105731111020. Saya dari jurusan akuntansi dengan konsentrasi Financial Auditing angkatan 20 kelas C. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan memaparkan terlebih dahulu apa sih audit forensik itu. Nah, audit forensik terdiri dari dua kata yang bila dijabarkan adalah audit yang berarti tindakan membandingkan kesesuaian antara kondisi dan kriteria. Dan di mana forensik ini juga mempunyai makna segala hal yang bisa diperdebatkan di muka hukum atau pengadilan. Nah, menurut D. Larry Crumbly, editor-in-chief dari Journal of Forensic Accounting JFA, mengatakan bahwa akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat atau cocok untuk tujuan hukum. Nah, artinya akuntansi ini dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan atau bisa disebut dalam proses peninjauan judisial atau administratif. Nah, menurut De Lorenzo pada tahun 1993, dia mendefinisikan akuntansi forensik ini adalah penerapan pengetahuan akuntansi dan keterampilan untuk masalah hukum, meskipun dalam konteks lingkungan komersial dan penggunaan istilah ini jauh lebih luas. Sedangkan menurut Theodorus M. Tuanakota pada tahun 2010 mengatakan bahwa akuntansi forensik adalah penerapan disiplin ilmu dalam arti luas, termasuk auditing pada masalah hukum, ini untuk menyelesaikan hukum di dalam atau di luar pengadilan. Kemudian dari beberapa pendapat para ahli yang telah memaparkan apa sih itu audit forensik. Nah, audit forensik ini juga dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan menganalisa dan membandingkan antara kondisi di lapangan dengan kriteria. Ini untuk menghasilkan informasi atau bukti kuantitatif yang bisa digunakan di muka pengadilan. Karena sifat dasar dari audit forensik yang berfungsi untuk memberikan bukti di muka pengadilan, maka fungsi utama dari audit forensik merupakan untuk melakukan audit investigasi terhadap tindak kriminal dan untuk memberikan keterangan saksi ahli atau litigation support di pengadilan dan dapat juga mendeteksi atau mencegah berbagai jenis kecurangan atau fraud.
Nah, kemudian audit forensik ini dapat bersifat proaktif maupun reaktif, di mana sifat proaktifnya ini dapat diartikan bahwa audit forensik ini digunakan untuk mendeteksi kemungkinan-kemungkinan risiko terjadinya fraud atau kecurangan. Sementara sifat reaktifnya dapat diartikan bahwa audit ini akan dilakukan ketika ada indikasi, di mana indikasi ini adalah bukti ketika awal terjadinya kecurangan atau fraud. Nah, ketika audit menghasilkan red flag atau sinyal atas ketidakberesan, audit forensik inilah yang lebih mendalam dan investigatif akan dilakukan, di mana dapat kita ketahui bahwa akuntansi forensik ini secara proaktif mengintegrasikan akuntansi, kriminologi, forensik komputer atau investigasi, layanan litigasi, dan layanan investigasi audit ke dalam penyelidikan berbagai masalah bisnis yang berorientasi ke masa depan. Nah, tentunya audit forensik ini berbeda dengan general audit yang dilakukan secara rutin oleh perusahaan. Menurut Golden et al. Pada tahun 2011, hal yang menjadi fokus pada general auditor ini adalah memastikan bahwa laporan keuangan entitas wajar dalam semua hal yang bersifat material, di mana general auditor ini ditugaskan untuk mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan dan kesalahan manajemen dalam mengoreksi salah saji material atau bisa dikatakan adanya pernyataan yang salah dalam laporan keuangan ini sebelum laporan keuangan ini dipublikasikan kepada pihak eksternal. Sedangkan pada audit forensik ini tugasnya harus dilakukan jauh lebih rinci dan rumit dibandingkan general audit. Nah, fokus dari forensik audit ini bukan hanya untuk menghasilkan opini mengenai kewajaran laporan keuangan, melainkan untuk mengembangkan fakta-fakta yang terdiri dari bukti dokumentasi dan bukti dari kesaksi-saksian yang diperoleh melalui wawancara tentang kecurigaan, baik dia siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini tidak ada sampling seperti yang dilakukan pada general audit, melainkan seluruh bukti yang relevan akan dicari dan diperiksa dalam forensik audit. Nah, adapun teknik-teknik yang digunakan dalam audit forensik ini sudah menjurus secara spesifik untuk menemukan adanya kecurangan atau fraud. Teknik-teknik ini banyak yang bersifat mendeteksi kecurangan secara lebih mendalam, bahkan hingga ke level mencari tahu siapa sih pelaku dari kecurangan ini. Oleh karena itu, kita jangan heran apabila teknik audit forensik ini mirip dengan teknik yang digunakan detektif untuk menemukan pelaku tindak kriminal, di mana teknik-teknik yang digunakan dalam audit forensik ini yaitu berupa metode kekayaan bersih, penelusuran jejak uang atau aset, deteksi pencucian uang, analisa tanda tangan, analisa kamera tersembunyi, wawancara mendalam, digital forensik, dan sebagainya. Nah, tadi saya telah memaparkan sedikit mengenai eh, audit forensik itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang apa sih yang melatar belakangi kasus Petral ini pada tahun 2015. PT Petral Group ini berdiri pada tahun 1969 oleh dua pemegang saham, yaitu Petrol Oil Marketing Corporation Limited yang terdaftar di Bahama dan kantor di Hong Kong, serta Petrol Oil Marketing Corporation yang terdaftar di California, Amerika Serikat.
Kedua perusahaan pemegang saham ini kemudian merger di tahun 1978 menjadi Petra Oil Marketing Limited yang terdaftar di Hong Kong. Tapi pada tahun antara tahun 1979 sampai 1992, Petra Oil Marketing Limited dimiliki perusahaan Zambezi Investment Limited di Hong Kong dan Pertamina Energy Service Pte Limited di Singapura. Namun diakuisisi pada tahun 1998 oleh PT Pertamina pada 2001. Kemudian ini mengubah namanya menjadi PT Pertamina Energy Trading Limited atau disingkat dengan Petral sesuai dengan persetujuan pemegang saham. Selanjutnya, aktivitas utama Petral ini adalah melakukan jual beli minyak dengan fokus pembelian minyak ini untuk dijual ke Pertamina. Semua aktivitas itu dilakukan di Singapura. Nah, pada tahun 2012, pendapatan usaha perusahaan ini mencapai 33.292 miliar US dollar dan dia membukukan laba bersih sebesar 46 juta US dollar. Petral ini memiliki 55 perusahaan yang terdaftar sebagai mitra usaha terseleksi. Pengadaan minyak untuk Petral memang diselenggarakan secara tender terbuka, namun Petral juga melakukan pengadaan minyak dengan pembelian langsung. Alasannya ia ada jenis minyak tertentu yang tidak dijual bebas atau pembelian minyaknya ini secara langsung dapat lebih murah dibandingkan dengan mekanisme mekanisme tender terbuka. Nah, kasus Petrol ini bermula ketika anak perusahaan Pertamina ini mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari kantor akuntan publik PwC di Singapura yang telah selesai diaudit oleh PwC pada 16 Januari 2015. Anggota tim reformasi tata kelola minyak dan gas, Agung Wicaksono, mengatakan dalam pertemuannya dengan Pertamina Energy Trading Limited pada Rabu 17 Desember 2014, dia mengatakan bahwa ada persoalan dalam bisnis Petral yang belum selesai. Menurut Agung, Petral tidak mengetahui identitas pemilik perusahaan pemenang lelang pengadaan minyak yang selama ini bekerja sama dengan mereka, di mana Petral selama ini menjadi trading arm atau entitas yang bertugas menangani jual beli produk minyak Pertamina. Petral menjadi sorotan karena dia dituding sebagai sarang mafia yang memburu rantai dari impor minyak. Petral juga dituding tidak transparan dikarenakan dia kan tidak eh, dia kan dalam menjual minyak ini dalam menyelenggarakan impor dia tidak transparan dalam menjual atau dalam pengadaan minyak. Hal ini menyebabkan kerugian negara dari kacaunya tata kelola impor minyak dan gas. Nah, kecurangan yang dilakukan Petral ini merupakan persoalan yang skalanya luar biasa besar dan tekniknya sangat canggih dan rumit sehingga mampu berjalan selama puluhan tahun tanpa terdeteksi oleh auditor. Nah, karena rantai perdagangan yang besar dalam skala internasional, rasanya tidak cukup jika hanya dilakukan audit investigatif. Bahkan dikatakan bahwa ketika ada diskon minyak bumi sebesar 1,3 US dollar per barel, namun petrol ini hanya melaporkan ke negara hanya 0,3 per barel, 0,3 US dollar per barel. Nah, bisa kita bayangkan apabila jika dikalikan dengan jumlah barel yang diimpor, tentu kerugiannya sangat besar untuk negara. Nah, kemudian ada skandal petrol lain, yaitu petrol ini melakukan impor zat api. Disebutkan bahwa ketika dia
ketika dia mengimpor zat tapir ini lebih mahal karena berkisar 12,3 US dollar per barel dibandingkan harga yang seharusnya, di mana total impor zat tapir saat itu mencapai 600 ribu barel. Nah, setelah berbagai pemberitaan media, Pertamina menunjuk kantor akuntan publik Kordamenta untuk melakukan audit forensik atas anak perusahaannya, yaitu Petral. Audit forensik ini dilaksanakan pada 1 Juli hingga 30 Oktober 2015 untuk periode Januari 2012 hingga bulan Mei 2015. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang dilakukannya audit forensik pada kasus Petal. Menurut Golden et al. Pada tahun 2011, dalam bukunya A Guide to Forensic Accounting Investigation, tidak ada kriteria tertentu kapan harus dilakukan audit forensik. Nah, yang dibutuhkan hanyalah pertimbangan apakah memang situasi yang terjadi mengharuskan untuk mendatangkan audit forensik ini. Audit forensik memiliki skill yang berbeda dibandingkan auditor umum, sehingga ketika ditemukan adanya fraud dan dinilai bahwa perlu dipanggil audit forensik, maka hal tersebut sah-sah saja untuk dilakukan. Nah, dalam kasus Petrol ini, alasan digunakannya jasa audit forensik dikarenakan urgennya pengungkapan fraud yang harus segera dilakukan karena diketahui bahwa fraud di dalam badan Petrol sudah terjadi selama puluhan tahun. Jadi, Pertamina sebagai induk Petrol memutuskan untuk menunjuk Kordamenta sebagai auditor independen untuk melakukan audit forensik. Penunjukan Kordamenta KAP pada asal Australia ini dilakukan melalui proses tender yang dilakukan Pertamina. Selain itu, audit yang dilakukan adalah audit forensik sehingga tidak memungkinkan untuk mengandalkan BPK. Audit yang dilakukan BPK hanya audit operasional, keuangan, dan transaksional, sehingga temuan yang dihasilkan pun berbeda dengan Kordamenta. Sebelumnya, Petral memang sudah diaudit oleh BPK, namun hasilnya menunjukkan bahwa proses tender yang dilakukan Petral ini wajar. Nah, hasil ini berbeda yang ditunjukkan ketika dilakukan audit independen oleh Kordamenta, yang malah menyatakan ada beberapa temuan yang menunjukkan proses tender yang selama ini dilaksanakan mengandung kecurangan dan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Nah, selanjutnya ada prosedur audit forensik pada kasus Petral. Tidak ada sumber yang menjelaskan secara pasti bagaimana prosedur audit forensik yang dilakukan untuk menggali kasus Petral ini. Informasi yang didapatkan hanyalah Kordamenta melakukan interview kepada karyawan-karyawan yang diduga terlibat atau mengetahui kecurangan pengadaan minyak bumi. Namun, secara garis besar, ada prosedur yang dilakukan dalam melakukan audit forensik. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah. Dalam tahap ini, auditor melakukan pemahaman awal terhadap kasus yang hendak diungkap. Pemahaman awal ini berguna untuk mempertajam analisa dan spesifikasi ruang lingkup, sehingga audit bisa dilakukan secara tepat sasaran. Yang kedua, ada pembicaraan dengan klien. Dalam tahap ini, auditor akan melakukan pembahasan bersama klien terkait terkait lingkup kriteria, metodologi audit, limitasi, jangka waktu, dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada pemeriksaan pendahuluan. Pada tahap ini, auditor melakukan pengumpulan data awal dan menganalisanya.
Hasil pemeriksaan pendahuluan ini bisa dituangkan menggunakan matriks 5W plus 2H, di mana ini mencakup who, what, where, when, why, how, and how much. Nah, eh, investigasi ini dilakukan apabila sudah terpenuhi minimal 4W plus 1H. Who, what, where, when, and how much. Nah, intinya dalam proses ini auditor akan menentukan apakah investigasi lebih lanjut diperlukan atau tidak. Yang keempat, ada pengembangan rencana pemeriksaan, di mana tahap ini auditor akan menyusun dokumentasi kasus yang dihadapi, tujuan audit, prosedur pelaksanaan audit, serta tugas setiap individu dalam tim. Setelah diadministrasikan, maka akan dihasilkan konsep temuan, di mana konsep temuan ini kemudian akan dikomunikasikan bersama tim audit serta klien. Nah, yang kelima ada pemeriksaan lanjutan. Nah, dalam tahap ini auditor akan melakukan pengumpulan bukti serta melakukan analisa datanya. Dalam tahap inilah audit sebelumnya dijalankan. Auditor akan menjalankan teknik-teknik auditnya guna mengidentifikasi secara meyakinkan adanya kecurangan atau fraud dan adanya pelaku kecurangan atau fraud tersebut. Nah, yang keenam, ada penyusunan laporan. Pada tahap akhir ini, auditor melakukan penyusunan laporan hasil audit forensik dan dalam laporan ini setidaknya ada 3 poin yang harus diungkapkan. Poin-poin tersebut ini yaitu kondisi, di mana kondisi ini yang benar-benar terjadi di lapangan. Yang kedua, kriteria. Kriteria ini adalah standar yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, jika kondisi tidak sesuai dengan kriteria, maka hal tersebut disebut sebagai temuan. Nah, yang ketiga itu ada kesimpulan, di mana ini berisi kesimpulan atas audit yang telah dilakukan. Biasanya mencakup sebab kecurangan, kondisi kecurangan, serta penjelasan detail mengenai kecurangan tersebut. Kemudian kita akan menjelaskan temuan auditor forensik dalam kasus Petrel. Menurut Speed dan Crumbley pada tahun 2014, output dari audit forensik ini adalah laporan audit forensik itu sendiri. Ringkasan laporan audit forensik yang selesai sebanyak 63 halaman dan disertai lampiran setebal 2.700 halaman. Di mana dalam laporan audit forensik ini yang dilakukan oleh auditor independen Kordamenta ditemukan bahwasanya yang pertama terbukti tercatat dalam berbagai dokumentasi Petral bahwa memang ada pihak ketiga yang ikut campur pada proses pengadaan dan jual beli minyak mentah dan produksi bahan bakar minyak di Pertamina Energy Service PTE Limited yang merupakan ini anak usaha Petral yang bertugas melakukan pengadaan impor minyak dan bahan bakar minyak atau BBM. Yang kedua itu, pihak ketiga ini berhasil mempengaruhi personel-personel di PES untuk memuluskan mengatur tender dan harga minyak dan BBM, di mana pihak ketiga tersebut sangat berpengaruh dalam perdagangan minyak mentah dan BBM serta membuat pelaku usaha dalam bidang tersebut mengikuti permainan yang tidak transparan ini. Nah, yang terakhir itu akibat dari ikut campurnya pihak ketiga ini, Petral maupun Pertamina tidak memperoleh harga terbaik ketika melakukan pengadaan maupun jual beli produk bahan bakar minyak atau BBM. Nah, adapun dampak kasus yang dilakukan oleh Petral ini, yang pertama pasti negara rugi terhadap minyak bumi. Yang kedua itu pemerintah mengambil alih untuk membubarkan Petral. Tetapi jika dibubarkan juga akan mengganggu hajat hidup orang banyak, dikarenakan
Anak perusahaan Pertamina ini merupakan BUMN yang strategis. Yang ketiga itu pembisnis pembelian minyak akan jatuh ke tangan trader-trader yang lebih kecil dan akan berpotensi menimbulkan mafia baru dalam dunia migas. Yang keempat itu perbankan nasional ini tidak akan sanggup membiayai impor minyak karena importer lain akan masuk dengan adanya pergantian importer minyak dengan dibubarkannya Petral ini. Nah, eh, saya telah menjelaskan apa yang melatar belakangi kasus ini, dampak kasus ini, dan temuan-temuan auditor forensik dalam kasus Petrol ini. Nah, selanjutnya saya akan membahas penyelesaian kasusnya. Pemerintah maupun Pertamina menyiapkan dua langkah menyikapi hasil audit Petral ini. Langkah yang pertama itu dari sisi internal perusahaan, seperti menindak para karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan perusahaan. Contohnya, personil Petral ini yang terindikasi dalam audit tersebut tentu akan diproses sesuai ketentuan perusahaan. Nah, selain itu, perusahaan ini memperbaiki sistem pembelian minyak mentah dan produk bahan bakar minyak yang selama ini tidak transparan dan menimbulkan biaya yang tinggi. Nah, langkah yang kedua adalah langkah hukum. Jika ditemukan adanya pelanggaran dan kerugian negara, maka keputusan hukum akan dibahas bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, tetapi akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Presiden Joko Widodo. Selain itu, PT Pertamina melakukan langkah untuk pengadaan minyak mentah seperti yang dilakukan Pertamina Energy Trading Limited atau Petral. Selain pada sistem dan prosedur Pertamina juga melakukan penyisiran terhadap pegawainya yang terlibat kecurangan Petral di pasar silam. Petral ini sudah tidak berperan lagi dalam pengadaan minyak mentah dan bahan baku minyak atau BBM. Dan pada akhirnya, pada bulan April 2015, Pertamina Energy Trading Limited ini resmi dibubarkan oleh pemerintah. Anak perusahaan Pertamina ini dibubarkan karena dengan tujuan memperbaiki tata kelola proses bisnis ekspor impor minyak mentah yang biasa digunakan untuk keperluan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Selanjutnya, langkah yang diambil oleh pemerintah dan Pertamina adalah membenahi terkait sistem ekspor dan impor minyak bumi Indonesia dengan gap produksi dan pembelian secara spot market diperbaiki. Karena saat ini Indonesia dinilai merugikan diri sendiri melalui ekspor dan impor dengan menggunakan harga spot market. Kemudian, Pertamina ini juga telah melakukan pengawasan lebih baik terhadap operasional ISC melalui pembentukan komite pengawas dan juga pelaksanaan evaluasi kinerja setiap bulan. Pertamina ini juga berkomitmen untuk terus melakukan perkuatan fungsi ISC. Tahapan penting ini sudah dilakukan untuk perkuatan tersebut, yaitu menaikkan level jabatan untuk pimpinan ISC dari Vice President menjadi Senior Vice President. Nah, itulah tadi pemaparan tentang kasus-kasus yang terjadi pada Petral pada tahun 2015. Nah, adapun kesimpulannya yaitu pada kasus Petral ini merupakan kasus yang ramai dibicarakan karena kan membuktikan adanya mafia gas yang menguasai tender pengadaan minyak bumi untuk Indonesia. Pada audit forensik dilakukan oleh Pertamina dengan menunjukkan auditor independen Kordamenta, KAP asal Australia ini untuk melakukan audit atas proses pengadaan minyak bumi yang dilakukan oleh Petral, anak perusahaan Pertamina. Berbeda dengan audit umum, audit forensik ini dilakukan dengan tujuan menghasilkan output berupa laporan audit forensik. Nah, audit ini dilakukan untuk periode 2012 hingga 2015
dan harus diselesaikan dalam jangka waktu Juli-Oktober 2015. Audit dilakukan dengan cara melakukan interview dengan karyawan-karyawan Petral, kemudian juga dengan cara melakukan tracing email untuk mendapatkan bukti terkait proses pengadaan minyak. Dalam kasus ini, tadi saya telah menjelaskan 3 poin yang berhasil ditemukan oleh auditor forensik. Yang pertama itu terbukti tercatat dalam berbagai dokumentasi Petral bahwa ada pihak ketiga yang ikut campur pada proses pengadaan dan jual beli minyak mentah ini dan produksi dan produksi BBM di Pertamina Energy Service Ptn Limited yang merupakan anak usaha Petral yang bertugas melakukan pengadaan impor minyak dan bahan bakar minyak. Yang kedua itu pihak ketiga ini berhasil mempengaruhi personel-personel di PES untuk memuluskan mengatur tender dan harga. Dan yang terakhir itu akibat dari ikut campurnya pihak ketiga ini, Petral dan Pertamina tidak memperoleh harga terbaik ketika melakukan pengadaan minyak maupun jual beli produk bahan bakar minyak. Nah, dalam kasus ini, audit forensik itu tidak diminta untuk menghitung berapa kerugian negara, meskipun sebenarnya itu bisa saja dilakukan. Dari audit forensik ini, akhirnya diputuskan bahwa Petral akan dilikuidasi dan perannya digantikan oleh Integrated Supply Chain atau ISC. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan terkait kasus pada audit forensik yang dilakukan oleh eh, Pertamina Energy Trading Limited Petral pada tahun 2015. Semoga apa yang saya paparkan, apa yang saya sampaikan bisa berguna ya bisa berguna bisa berguna untuk yang menontonnya. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari diri saya sendiri. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.